Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Cerita Kita. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian dimanapun berada. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan tidak lupa untuk terus support channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar kami terus semangat menyajikan kisah-kisah nyata yang menghibur sekaligus menggugah pikiran kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah kali ini. Namaku Rio, usia 28 tahun. 3 tahun lalu, istriku, Vina, memutuskan untuk merantau sebagai pekerja migran ke Taiwan. Awalnya, keputusan itu adalah hasil dari diskusi bersama. Kami bukan keluarga yang berada. Gaji saya sebagai buruh bangunan seringkali hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Vina merasa dia harus berbuat sesuatu agar impian kami memiliki rumah sendiri, tak sekadar jadi angan-angan. Di awal kepergiannya, aku masih bisa menenangkan diri. Kami rutin video call, saling bertukar kabar, dan mencoba menjaga hubungan tetap hangat meski hanya lewat layar. Tapi, seiring waktu, jarak mulai terasa, menjauhkan kami bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Hari-hariku berubah, pulang kerja, rumah terasa sunyi. Dapur jarang terpakai. Baju yang dilipat sendiri terasa kurang rapi. Dan malam adalah waktu terberat. Di saat kepala menempel bantal dan mata menatap langit-langit, bayangan Vina sering muncul. Rindu yang mengendap makin menjadi-jadi, apalagi dengan kebutuhan batin yang tak bisa dipendam lama-lama. Aku mencoba tegar, tapi seperti kata orang, pria juga manusia. Kadang, aku hanya bisa menatap kosong sabun cair di kamar mandi dan menghela napas panjang sebelum melakukan hal yang tak ingin kuakui. Yang membuatku makin tak tenang adalah pikiran tentang Vina di negeri orang. Apakah dia juga merasa kesepian seperti diriku? Apakah dia juga menahan diri? Atau apakah dia sudah menemukan pelipur lara di sana? Aku benci mengakui bahwa rasa curiga itu mulai tumbuh. Bukan karena aku tak percaya padanya, tapi karena aku tak percaya pada keadaan. Pernah suatu malam, aku iseng buka akun media sosialnya. Foto-fotonya masih biasa saja. Tapi komentar dari pria-pria Taiwan membuat pikiranku liar. Mereka tampan, modern, dan mungkin saja lebih perhatian dari aku. Aku bukan suami posesif, tapi aku juga bukan suami bebal yang tidak tahu realita. Rasa sepi yang menekan batin perlahan membuatku berubah. Aku jadi lebih pendiam. Mulai jarang ke warung kopi, tempat biasa nongkrong. Bahkan teman-teman kerjaku bilang, aku mulai seperti bayangan. Ada, tapi tak terasa. Hingga suatu malam saat gajian, aku memutuskan untuk keluar. Bukan untuk bersenang-senang, tapi lebih untuk mencari suasana. Angin malam di sekitar stasiun membuatku merasa hidup kembali. Di sana, aku bertemu dengan seorang wanita paruh baya yang membuka obrolan sambil menawarkan jajanan. "Cari yang hemat atau yang enak, Mas?" tanyanya sambil tersenyum. Awalnya aku tak mengerti apa maksudnya. Tapi dari cara bicaranya, aku tahu ini bukan obrolan biasa. Entah karena gelap atau memang pikiranku sedang buram, aku menjawab, "Yang sedang aja, Bu." Perempuan itu tertawa kecil dan menunjuk ke arah gang kecil. "Lorong ketiga, kamar nomor 2. Katakan saja dari Bu Narti." Aku sempat ragu, tapi kaki ini seolah tak mau berhenti melangkah. Pikiranku terus berkecamuk, tapi hasrat yang lama terkubur seperti mulai mengetuk dari dalam dada. Dan disinilah awal dari semua cerita ini dimulai. Sebuah langkah kecil yang ternyata membuka jalan panjang yang tak pernah kuduga sebelumnya. Lorong itu sempit dan sepi. Hanya ada lampu neon yang remang-remang menggantung di langit-langit, bergoyang pelan terkena hembusan angin malam. Setiap langkahku bergema, menyatu dengan suara cicak dan denting jauh dari rel kereta yang dilintasi KA malam. Samar-samar aku bisa mencium bau dupa dari salah satu kamar yang mungkin dipakai untuk ritual atau sekadar kamuflase. Aku berhenti di depan kamar nomor 2. Sebuah pintu kayu tua dengan gagang yang sudah berkarat. Hatiku berdegup tak karuan. Aku tidak yakin kenapa aku melakukan ini. Tapi sepi di rumah, rindu yang menggumpal, dan perasaan gagal sebagai suami mendorongku untuk mengetuk pintu itu. Tok. Beberapa detik tak ada jawaban. Lalu pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan muda muncul di ambang pintu. Rambutnya digelung asal, mengenakan daster warna hijau muda, dan wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan dari dalam kamar. Tapi ada sesuatu yang membuatku terpaku. Matanya. Ya, mata itu seolah mengenaliku. Ada sinar aneh dalam tatapannya. Seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak bisa. "Mas, dari Bu Narti ya?" tanyanya lirih, hampir seperti bisikan. Aku mengangguk. Tanpa sepatah kata lagi, dia membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan aku masuk. Suasana dalam kamar begitu sunyi.
Dindingnya dihias kain tirai tipis berwarna merah jambu, dan hanya ada satu ranjang di sudut ruangan, dengan lampu tidur kecil yang menyala temaram. Aku belum lama kerja di sini, ucapnya sambil memalingkan muka ke arah cermin. Jadi maaf kalau nanti kurang profesional. Aku mengernyit. Ucapannya terasa ganjil. Tapi aku tak ingin memperpanjang percakapan. Aku hanya ingin melupakan sejenak kenyataan bahwa aku pria yang ditinggal istri, sendirian, dan penuh kecemasan. Dia duduk di kursi rias, membelakangiku. Maaf ya, aku pakai penutup mata, katanya sambil mengikatkan kain tipis ke wajahnya. Aku nggak mau lihat siapa-siapa malam ini. Kenapa? Tanyaku. Dia hanya tertawa pelan, biar enggak merasa bersalah. Kadang, kalau lihat wajah orang, aku jadi ingat masa lalu. Aku tidak menjawab, entah karena kalimatnya atau karena suaranya yang perlahan mulai terdengar familiar. Tapi pikiranku masih buram. Hasrat sudah lebih dominan dari akal. Aku mendekat, menunduk, dan mencoba mengabaikan keraguan di hati. Namun saat aku menyentuh pundaknya, tubuhnya sedikit gemetar. Sejenak dia menoleh, lalu bertanya, Mas, namanya siapa? Aku terdiam. Sebuah badai kecil menggulung dalam dada. Rio, jawabku akhirnya, lirih. Perempuan itu membeku. Dia perlahan melepaskan penutup matanya. Dan detik berikutnya, dunia seperti berhenti berputar. Mas Rio, ucapnya dengan suara tercekat. Ini, kamu? Aku mundur selangkah. Cahaya lampu yang menyinari wajahnya kini memperjelas segalanya. Sosok di depanku bukan orang asing. Dia adalah Rina. Ya, Rina, adik dari istriku Vina. Gadis pendiam yang selama ini tinggal satu rumah denganku sebelum Vina berangkat. Gadis yang dulu menghabiskan waktunya di kamar, yang lebih suka membaca buku daripada bersosialisasi. Dan sekarang, dia ada di sini, di kamar ini. Dalam situasi yang bahkan pikiranku sendiri sulit untuk percayai. Mas ngapain di sini? Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Matanya mulai basah. Aku tercekat, tak mampu menjawab. Ingin lari, tapi kakiku terasa membatu. Aku yang harusnya tanya, Rin, kamu ngapain di tempat kayak gini? Dia tidak menjawab, hanya menunduk, lalu berkata lirih, aku enggak punya pilihan. Beberapa menit kami terdiam. Suasana hening, tapi penuh tekanan. Aku ingin marah, kecewa, bahkan menyesal. Tapi anehnya, rasa bersalah justru lebih besar dari semuanya. Mas pikir, Vina tahu kamu di sini? Tanyaku akhirnya. Dia menggeleng pelan. Jangan bilang ke siapa-siapa, Mas, termasuk ke Mbak Vina. Aku menatapnya lekat. Wajah polos itu, meskipun berada di tempat seburuk ini, masih menyimpan kepedihan yang dalam. Rina bukan perempuan nakal. Aku tahu itu. Dan kehadirannya di sini pasti bukan tanpa alasan. Aku cuma pengen bantu keluarga, Mas. Mbak Vina sudah berkorban ke luar negeri. Aku juga pengen berkorban, tapi aku nggak bisa kerja macam-macam. Aku gagal masuk kuliah, dan ya, aku mulai dari sini. Perkataannya bagai cambuk. Aku ingin berkata bahwa ini salah, bahwa dia harus berhenti. Tapi siapa aku? Aku pun tak lebih baik. Aku pria yang tadi melangkah masuk ke tempat ini dengan niat yang sama buruknya. Dan aku nyaris melakukannya dengan adik iparku sendiri. Hari itu, aku tak jadi melakukan apapun. Aku hanya menunduk, lalu berkata pelan, pulang, Rin, ayo kita pulang. Malam itu, kami pulang tanpa banyak kata. Rina berjalan di belakangku dengan langkah pelan, dan kepala tertunduk. Sesekali aku menoleh ke belakang, memastikan dia tetap mengikutiku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Mulutku ingin bertanya macam-macam, tapi pikiranku masih kacau. Setiba di rumah, aku memintanya segera masuk ke kamarnya. Istirahat, Rin. Nanti kita bicara lagi, kataku sambil berusaha tenang. Dia mengangguk tanpa suara, lalu menghilang di balik pintu. Aku masuk ke kamar dan langsung merebahkan diri. Tapi tidur tak kunjung datang. Yang ada justru ingatan demi ingatan tentang malam itu, tentang betapa jauhnya aku telah melangkah dari batas moral, dan tentang Rina, adik iparku sendiri, yang ternyata menyimpan luka yang tak pernah aku tahu. Jam menunjukkan pukul 2:30. Ketika aku mulai terpejam, tiba-tiba suara pintu terbuka. Samar-samar terdengar langkah kaki mendekat. Aku bangkit, dan di balik pintu kamar, berdirilah ibu mertuaku, Bu Sari. Mas Rio, ibu nggak bisa tidur, ucapnya pelan sambil menatapku. Boleh kita bicara sebentar? Aku mengangguk. Kami duduk di ruang makan, seperti biasa. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Dingin, sunyi, dan penuh tanya. Ibu tahu, Mas pulang tadi malam sama siapa? Katanya tiba-tiba. Jantungku berhenti sejenak. Ibu lihat,
Tanyaku ragu. Dia hanya mengangguk. Mas enggak salah kok. Ibu justru lega kamu tahu sekarang. Lagi pula, ada hal-hal yang seharusnya kamu tahu dari dulu. Aku tak menjawab. Sekadar menatap cangkir teh yang tak lagi berisi. Mas tahu kenapa Vina mau jadi TKI. Padahal dulu, dia mati-matian bilang, enggak mau. Lanjutnya, aku menggeleng pelan. Karena ibu, katanya dengan napas berat. Karena ibu terlalu memaksa dia cepat punya anak. Sudah 2 tahun kalian menikah, tapi belum ada tanda-tanda. Ibu kecewa, dan Vina tahu itu. Makanya dia memilih pergi. Aku terdiam. Tiba-tiba rasa bersalah itu menguar. Tak hanya pada Rina, tapi juga pada Vina. Dan Rina, lanjut Bu Sari, dia anak yang terlalu pendiam. Dia nggak pernah bisa menolak permintaan siapapun, termasuk ibu. Maksud ibu yang menyuruh dia kerja di tempat itu. Aku membelalak. Apa? Bu, kenapa? Suaraku nyaris bergetar. Ibu cuma ingin ada yang bantu ekonomi keluarga. Ibu pikir, asal dia hati-hati, semuanya akan baik-baik saja. Apa ibu sadar, ibu menjerumuskan anak ibu sendiri? Air mata mulai membasahi pipi Bu Sari. Ibu tahu, Mas, tapi ibu bingung. Semua tekanan itu kadang membuat orang tua jadi buta. Aku berdiri. Amarah dan kecewa bercampur jadi satu. Tapi di balik semua itu, ada rasa iba. Bukan hanya pada Rina dan Vina, tapi juga pada Bu Sari, seorang ibu yang mungkin terlalu terdesak hingga menormalisasi cara yang tak sepantasnya. Ibu tahu, kamu dan Rina tadi hampir... Ya, ibu tahu. Tapi Mas Rio bukan laki-laki sembarangan. Ibu percaya kamu bisa berpikir. Aku menunduk. Kata-kata itu bagai beban yang menyayat. Dan yang lebih mengejutkan adalah ucapan beliau selanjutnya. Kalau kamu memang sayang sama keluarga ini, kalau kamu memang ingin bantu Rina, nikahilah dia. Apa? Vina mungkin takkan kembali. Tapi Rina, dia masih di sini. Dia butuh perlindungan. Butuh laki-laki yang bisa membimbing, bukan yang hanya datang saat gelap dan pergi saat terang. Aku membisu. Dalam benakku, ucapan itu berputar seperti gema. Aku bingung harus merasa apa. Senang, sedih, marah, atau pasrah. Keesokan harinya, saat matahari baru mulai menampakkan diri, aku duduk bersama Rina di halaman belakang. Angin pagi berembus lembut, tapi suasana tetap berat. Mas, ibu cerita semua? Tanya Rina dengan suara nyaris tak terdengar. Aku mengangguk. Rin, aku nggak bisa pura-pura nggak tahu. Tapi aku juga nggak bisa langsung bilang ya, atas permintaan ibu. Dia tersenyum pahit. Aku ngerti, Mas. Aku pun nggak minta dinikahi karena kasihan. Aku cuma pengen dihargai. Aku memandangnya lama. Lalu perlahan mengusap kepalanya. Kamu layak dihargai. Dan jika nanti aku benar-benar menikahimu, itu karena aku ingin membangun sesuatu yang baru, bukan sekadar menambal yang rusak. Rina menangis, tapi kali ini bukan karena luka. Mungkin karena harapan kecil mulai tumbuh di hatinya. Dan aku mulai sadar bahwa malam itu bukan akhir segalanya, tapi awal dari pilihan-pilihan yang akan menentukan arah hidup kami selanjutnya. Waktu berjalan lebih lambat sejak malam itu. Rumah kami tak lagi seperti dulu. Ada rasa yang menggantung di udara, antara malu, harap, dan semacam rindu yang sulit dijelaskan. Sejak peristiwa itu, aku dan Rina menjaga jarak. Bukan karena marah, bukan juga karena menyesal, tapi karena kami berdua sama-sama sedang menata ulang luka masing-masing. Bu Sari pun berubah. Beliau lebih banyak diam, lebih sering menatap kosong ke halaman belakang sambil memetik bunga-bunga kering yang tumbuh liar. Tak ada lagi desakan soal cucu. Tak ada lagi sindiran halus tentang kejantanan atau peran suami. Mungkin beliau mulai menyadari bahwa terlalu banyak keinginan bisa merusak yang sudah ada. 2 minggu setelah malam itu, sebuah surat datang dari luar negeri. Dari Vina, istriku. Dalam surat itu, ia menulis panjang lebar tentang kehidupannya di Taiwan. Tentang betapa lelahnya ia harus pura-pura kuat, tentang tekanan kerja yang makin berat, dan tentang rasa bersalah karena meninggalkan rumah dalam kondisi belum tuntas. Namun di akhir suratnya, ada satu kalimat yang membuatku duduk terpaku cukup lama. Rio, jika kamu sudah menemukan seseorang yang bisa menjaga rumah ini lebih baik dariku, maka bahagiakanlah dia. Jangan tunggu aku, karena aku pun mulai lelah menunggu seseorang yang bahkan hatinya sudah pergi sebelum aku berangkat. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang, hingga tak sadar air mata jatuh tanpa suara. Entah kenapa, aku merasa sangat kecil. Ternyata bukan hanya aku yang merasa ditinggalkan. Vina pun merasa hal yang sama. Dan sayangnya, kami berdua terlalu diam untuk mengakuinya sejak awal.
Sore itu, aku mendatangi kamar Rina. Dia sedang menyapu lantai, seperti biasa. Ketika aku masuk, dia langsung berhenti dan berdiri kaku. "Rin," sapaku. "Boleh kita bicara sebentar?" Dia menunduk. "Kalau soal pernikahan, Mas belum perlu jawab sekarang." Aku tersenyum kecil. Justru aku datang untuk jawab itu. Dia mendongak perlahan. Matanya masih sembab. Aku enggak tahu apakah ini benar atau salah. Tapi aku tahu satu hal. Kita berdua sudah terlalu sering disakiti oleh keputusan orang lain. Kali ini, biar kita yang putuskan sendiri jalan hidup kita. Dia tak berkata apa-apa. Hanya menatapku lekat-lekat. Aku mau menikahimu, Rin. Bukan karena paksaan. Bukan juga karena kesepian. Tapi karena aku ingin memperbaiki semua yang pernah rusak. Mulai dari kamu. Tiba-tiba Rina menangis. Tapi tangis itu bukan tangis putus asa, melainkan seperti hujan yang lama ditahan oleh awan. Ia memelukku pelan, dan di pelukannya aku menemukan sesuatu yang sudah lama hilang, kehangatan rumah. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tak banyak tamu, hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang tahu. Bu Sari menangis di hari itu, entah karena lega atau karena mengingat dosa-dosa masa lalunya. Tapi aku tahu, air matanya bukan karena penyesalan semata, melainkan harapan baru yang diam-diam tumbuh dari reruntuhan yang dulu ia bantu robohkan. Beberapa bulan setelah menikah, Rina mengandung. Rumah ini yang dulunya sunyi kini mulai terasa hidup kembali. Ada suara tawa, ada percakapan hangat di meja makan, dan ada rencana-rencana kecil tentang masa depan. Kami menamai anak kami Rasya, yang berarti harapan yang tersembunyi. Surat terakhir dari Vina datang beberapa minggu setelah Rasya lahir. Di dalamnya, ia menulis, "Mungkin kita bukan ditakdirkan untuk terus bersama, Rio. Tapi aku bahagia kamu akhirnya menemukan seseorang yang bisa menambal kekosongan itu. Jaga Rina baik-baik, jaga rumah itu. Dan kalau suatu hari kita bertemu lagi, aku ingin melihatmu tersenyum, bukan menunduk." Aku menutup surat itu dengan hati yang tenang. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi rasa bersalah yang menjerat. Semua luka telah disulam ulang menjadi sesuatu yang baru. Pengingat bahwa hidup tidak selalu harus berjalan sesuai rencana. Tapi, selama kita mau bertanggung jawab atas pilihan kita, masih ada ruang untuk memperbaiki. Kisah ini bukan tentang benar atau salah. Bukan tentang siapa korban dan siapa pelaku. Tapi tentang manusia, yang dalam sunyi dan tekanan, kadang memilih jalan gelap demi sedikit cahaya. Tentang keluarga yang semestinya jadi pelindung, bukan penekan, dan tentang cinta, yang kadang hadir bukan dalam bentuk yang kita inginkan, tapi dalam bentuk yang kita butuhkan. Jangan jadikan kisah ini inspirasi, tapi jadikan ia pengingat bahwa kesetiaan bukan hanya tentang menunggu, tapi tentang memilih untuk tetap waras di tengah godaan. Bahwa keluarga bukan tentang siapa melahirkan siapa, tapi siapa yang rela memeluk meski dunia menghakimi. Dan yang terpenting, jika kita tak bisa menjadi contoh, setidaknya jangan menjadi alasan seseorang kehilangan arah.